Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini Danu sudah dipertemukan yang selama ini memang menanti-nanti Kang Taufan. Hari ini sudah dipertemukan dengan Kang Taufan. Barangkali Danu apa yang mungkin atau ingin Anda sampaikan ke Kang Taufan, karena selama ini kemudian beredar menyudutkan Danu sekali. Apa yang mungkin ingin dikatakan Danu saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Taufan. Nah, setelah mendampingi Danu hingga saat ini gitu kan, nggak setia bisa sampai akhir lah mungkin ya. Dan juga terus kawal Danu sampai selesai Pak gitu. Dan saya juga merasa ketakutan gitu menaik kasus ini gitu kan gitu Pak. Tidak ada pertolongan selain Pak Taufan gitu juga gitu kan. Ya, terkait kemudian Danu kan saat ini banyak media mengatakan bahwa Danu itu yang mengarah ke Danu intinya. Banyak sekali media mengatakan itu. Lalu apa yang akan Danu katakan terkait berita itu? Baik, terkait dari kontennya Mbak Suci, saya lihat gitu kan gitu. Jadi seolah seperti menuduhkan gitu kan. Tapi demi Allah saya tidak melakukannya, demi Allah dan Rasulullah gitu kan. Saya serahkan saja kepada Allah gitu kan. Biar Allah yang menentukan saja gitu kan. Gitu aja. Baik, terkait hal atau berita yang sama juga barangkali dari sisi kuasa hukum Kang Taufan, yaitu dalam channel tersebut yang dikatakan itu adalah Kang Rohman itu mengatakan dengan jelas, ini adalah asumsi saya atau pendapat saya, mengatakan katanya ya kita tahu semua lah katanya yang diperiksa berlarut-larut, kemudian ya seperti itulah kira-kira. Itu kan seakan-akan kemudian dugaan netizen mengarah pada Danu sekali, ini dugaannya begitu. Bagaimana pendapat Kang Taufan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini saya sudah bersama Danu. Ya, Danu ini orang baik. Danu ini orang yang sangat polos. Jadi sejak Yoris mencabut kuasa, kebetulan malamnya Danu ini sempat telepon saya dan mencurahkan semua isi hatinya lah. Dia nangis terseduh-seduh sama saya dan menyampaikan bahwa memang kejadian Yoris mencabut kuasa benar-benar membuat Danu itu terpukul lah. Terpukulnya bukan karena Danu merasa kesepian. Terpukul karena Danu ini ternyata memiliki etika yang luar biasa. Perasaan Danu pada saat hati saya, kami semua kuasa hukum merasa dizolimi, Danu itu hatinya tergerak. Dan dia berkali-kali meminta maaf kepada saya. Pada malam itu saya sampaikan sama Danu bahwa kejadian ini adalah kejadian yang biasa dan ini semua sudah Allah yang mengatur. Coba bayangkan kalau kami harus membagi konsentrasi kedua belah pihak. Ada Pak Yoris, ada Danu. Tapi ternyata sekarang Allah membuat situasi kita seperti ini. Sehingga kami akan fokus benar-benar mengawal Danu. Mengawal Danu bukan hanya untuk di kasus Subang, tetapi mengawal Danu bagaimana caranya ini anak harus sukses. Saya kepingin Danu ini menjadi manusia yang punya kemandirian dan ke depan dia punya harapan untuk membanggakan kedua orang tua. Ini yang perlu kita syukuri sama-sama. Karena saya lihat memang tekad hidup Danu sangat luar biasa. Jadi itu statement pembuka saya, Bang Yahya. Terus terkait adanya beberapa channel YouTube yang saya lihat dari Misteri Suci ya, itu pengacara Yosef menyampaikan dan sudah mengarahkan statementnya ke arah seseorang, ya kita nggak usah berdrama lah ya. Kita langsung saja seakan-akan
Kang Rohman ini menuduh klien saya. Perlu kita cermati bahwa Polda sudah menyampaikan tentang sketsa dan mempunyai ciri-ciri. Dan dari ciri-ciri di Polda saja itu sudah jelas bukan Danu. Gitu loh. Dari ciri-ciri di Polda itu bukan Danu. Kalau Danu dari awal disinyalir melakukan hal ini, sangat mudah Polda untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka. Sangat mudah Polda untuk segera menangkap Danu, kan gitu. Jadi menurut saya statement seperti itu bukan statement seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, bukan statement seorang pengacara yang bisa menjaga situasi dalam situasi dan keprofesionalisme sebagai advokat. Karena status Danu ini masih saksi. Perlu diingat status Danu masih saksi. Dan kami dari tim hukum mengingatkan kepada pihak-pihak ya, Yoris, Pak Yosep maupun kuasa hukum untuk bisa sama-sama kita menahan diri lah. Menahan diri, jangan sampai menyampaikan statement yang mengarah atau menuduh kepada orang lain. Itu sangat tidak baik. Saya tidak mau menuduh Pak Yosep, saya tidak mau menuduh Pak Yoris sebagai pelakunya. Saya hanya berpedoman kepada keterangan-keterangan, bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada kepolisian. Kami punya semua rekam BAP-nya Yoris. Kami punya semua rekam BAP-nya Danu. Dan kami tidak mau menuduh. Semua masyarakat seluruh Indonesia ini sudah menganalisa kasus sejak awal. Gitu. Dan yang mendukung Danu, yang menganalisa Danu bahwa dia bukan terkait itu juga sangat banyak. Sehingga jangan sampai mencederai perasaan masyarakat yang sudah sama-sama menganalisa. Ada juga di statement pengacaranya Danu setelah menerima kuasa dari Yoris, itu ramai saya lihat itu Pak Yahya disebar-sebar apa namanya tentang ayo paranormal ya gitu kan. Iya. Tahu ya teman-temannya. Ya, itu pun menurut saya ya semua masyarakat ini punya hak untuk menganalisa. Kita semua sebagai masyarakat punya hak untuk menganalisa demi tegaknya hukum, demi tegaknya keadilan, dan demi terbongkarnya permasalahan ini. Jadi tidak boleh disalahkan. Kang Yahya, ada lagi YouTuber Kang Heri, Kang Jack, Kang Freddy, ada juga Mbak Rara, Ki Sodo, Ki Anom. Mereka semua berusaha untuk menganalisa. Syukur-syukur menjadi atau membantu atau menjadikan petunjuk bagi polisi. Gitu loh. Kita ini manusia biasa, nggak ada yang sempurna. Dengan adanya YouTuber, media-media, masyarakat menganalisa, siapa tahu itu bisa membantu polisi. Kan gitu. Jadi maksud saya jangan kita halang-halangi, jangan kita patahkan. Kita tetap bersyukur dengan adanya media-media dan semuanya untuk satu tujuan, yaitu bagaimana caranya kasus Subang bisa segera diungkap. Gitu. Kami kuasa hukum Danu sangat berharap polisi segera menetapkan tersangka. Karena pelaku, apalagi ada sinyalir pelaku itu orang luar, berarti ada yang suruh, ada otak di balik pelaku. Siapa aktor intelektual di balik pelaku? Gitu. Motif pembunuhan ini motifnya apa? Apakah dendam? Apakah kekuasaan? Apakah materi? Dan lain-lain. Jadi maksud saya, kita serahkan semua kepada kepolisian. Kita dukung polisi, kita bantu polisi, dan kita sudah tidak ada statement-statement yang seakan-akan ini permasalahan konflik internal keluarga. Ini keluarga juga ini. Walaupun ini anak angkat, ini keluarga. Karena bapak ibunya adalah keluarga dari almarhum Ibu Tuti. Gitu loh. Dan bapak ibunya sangat sayang sama Danu. Gitu loh. Jadi sekarang bukan permasalahan keluarga. Sekarang bagaimana caranya kasus ini bisa segera terungkap? Motif apa yang ada di balik pembunuhan Subang ini? Gitu.
Dan kami semua sudah punya kronologisnya, karena pada saat kami turun pertama kali di Subang, kami sudah melakukan investigasi ke saksi-saksi yang menurut kami penting. Gitu. Dan blueprint itu sudah kita simpan di kantor kita, untuk sewaktu-waktu akan kita sampaikan ke publik apabila polisi sudah menetapkan siapa tersangkanya gitu. Jadi itu Kang Yaya terkait masalah berita yang hari-hari ini sudah ramai beredar. Dan saya terima kasih sekali kepada semua media-media, youtuber-youtuber yang selama ini tidak pernah lelah untuk terus mengawal kasusnya sampai selesai. Terima kasih.